Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya Sadana Agung dan ada Habib Hussein Jafar. Betul. Tentu saja di Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Anda habis dari mana kok? Cukup Tumben hari gurih ini. sekali. Kayak habis dari mana gitu, ngapel atau apa? Enggak juga ini Bebe, ini memang pamer karena baru semua. Oh, Ini baru, kaos baru. Ini baru. Semua baru ya? Belum lebaran sudah baru sudah semuanya. baru. Tapi yang paling penting hatinya nanti harus baru. Insya Allah, Beb, setelah mendengarkan kajian-kajian ini tentu saja berpengaruh lah sama hidup saya nih. Banyak atau dikit? Sepertinya banyak, Beb. Sepertinya Karena ada banyak hal yang saya kaget juga. Ternyata ini boleh. Ternyata ini jangan gitu. Iya. Nah, kita akan kupas-kupas lagi tentu saja seperti biasanya. Di Kapsul Ramadan ini kita akan membahas banyak kaidah-kaidah Islam, kita bahas secara ringan dan santai, ada bercanda-bercandanya juga supaya insya Allah lebih mudah dicerna kepada seluruh citizen yang menonton. Seperti kapsul. Seperti kapsul. Nah, ini saya memang habis beli-beli nih, Beb nih. Oh iya. Tapi saya juga biasanya tuh ada tuh ketemu-ketemu sama Bang Raditya Dika. Tahu ya, Beb ya? Kenal ya, Beb ya? Tahu dong, kenal. Nah, Bang Radit ini hidupnya minimalis tuh, Beb. Iya emang sih, dia Iya. kelihatan aja minimalis. Bukan fisiknya. Beb. Oh. Mohon maaf ini Bang Radit Habib ini. Aduh. Bukan, tapi apa ya gaya hidupnya begitu. Kaosnya itu aja. Sampai saya kira Bang Radit nih kartun mungkin. Karena kan bajunya itu aja tuh. Iya. Itu Kalau kayak kartun ya. Doraemon kan nggak pernah ganti baju tuh. Iya. SpongeBob nggak pernah ganti baju. Kartun memang saya rasa. Nah ini sebenarnya hidup minimalis dalam sudut pandang Islam ini baik nggak sih ini, Beb? Iya. Islam menilai hidup minimalis itu hidup yang islami. Karena dalam Islam ada ajaran tentang minimalis. Oke. Yaitu tentang zuhud. Zuhud itu hiduplah kamu secara sederhana. Jangan sampai dunia menguasai hatimu. Biarkan dunia tetap di tanganmu. Jadi hidupnya sederhana. Karena itu Nabi Muhammad itu dikenal sebagai seorang yang sangat minimalis. Hidupnya sangat minimalis. Sehingga saking minimalisnya Sayyidina Umar pernah berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad. Rumahnya itu sangat minimalis. Tidak seperti layaknya seorang rumah dari pemimpin. Sehingga Sayyidina Umar sampai menangis melihat kesederhanaan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad itu sempat kita bahas waktu itu. Bajunya itu kalau sobek bukan diganti, tapi dijahit. Diperbaiki ya, Diperbaiki. Beb, ya? Terus Sepatunya juga kalau sendalnya kalau putus disol. dilem lagi mungkin. Dilem lagi. Kalau kita kan dilem, cuman lemnya biru. Wah, dilem biru. Iya. Apa itu, Beb? Singkatan? Lempar beli yang baru. Wow. Selain kajian memang singkatan-singkatan dari Habib Jafar nih selalu mengisi. Jadi justru minimalis adalah Islam banget gitu ya, Beb? Iya. Jadi Islam itu menekankan untuk mengkonsumsi apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Nah, apa bedanya nih minimalis dengan pelit nih? Ini tipis-tipis nih, nanti orang-orang saya minimalis tapi pelit. Iya. Gimana tuh, Beb? Jadi kalau minimalis, dia menahan dirinya untuk tidak berfoya-foya. Itu minimalis. Nah, kalau pelit, memang dia tidak mau memenuhi bahkan kebutuhan dirinya dia. Jadi kalau minimalis itu kan memenuhi kebutuhan bukan keinginan. Iya tuh. Kalau pelit, itu tidak memenuhi bahkan kebutuhan dia. Baik itu kebutuhan akhirat dia maupun kebutuhan dunia dia.
Jadi kebutuhan akhirat dia sedekah, dia pelit. Kalau orang minimalis, dia sedekah. Sedekahnya minimalis nggak bisa tuh ya berarti ya Beb ya. Nah, jadi kalau urusan dunia juga kalau orang pelit tuh bahkan pada dirinya sendiri dia pelit kadang. Oke. Nggak memanjakan kebutuhan dirinya. Nah, kalau minimalis, dia memenuhi kebutuhan dirinya, hanya saja tidak berlebihan. Nah, justru kalau orang minimalis, orang zuhud itu justru ketika sedekah, dia maksimalis. Nah, kalau orang pelit ketika sedekah pun dia minimalis. Ini perihal berarti minimalis nih kebutuhan yang tersier sekali kali ya Beb ya. Kalau makan jangan minimalis ya. Beb. Jangan. Secukupnya, tapi tidak minimalis begitu Beb. Jadi kalau bersedekah, orang yang zuhud, orang yang minimalis itu justru besar. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwa harta yang sejati dalam Islam adalah yang disedekahkan. Dia yang akan membahagiakan hidup kita di dunia. Orang sedekah itu bahagia. Saya saking senangnya untuk bersedekah itu utamanya diantaranya karena ketika melihat orang yang disedekah itu seneng banget kelihatannya sampai nangis, itu kita ngerasa ya Allah. Ekspresinya atau responnya itu yang bikin kita senang tuh ya. Saking senangnya saya akan mendorong orang sedekah itu lewat lembaga agar lebih efektif penyalurannya dan tepat sasaran. Tapi beberapa sedekah diberikan sendiri untuk itu, melihat tangis orang lain, tawa orang lain karena sedekah itu. Nah, itu di dunia itu kita bahagia tuh. Dengan sedekah hidup kita bahagia, banyak teman karena kita sering sedekah. Di akhirat apalagi? Kata Allah, harta yang disedekahkan itu sejak di dunia dia dilipat gandakan 10 hingga 70 kali lipat, kata Nabi 10, kata Al-Quran bahkan 70 kali lipat. Di akhirat itulah harta sejati kita yang kita sedekahkan. Kalau yang kita makan di dunia, kalau gak jadi warisan, jadi yang biasanya kita ke WC. Oke, baik. Ya itu juga pengeluaran juga ya. Ya itu. Aduh, jadi kalau bisa mah ke diri sendiri minimalis. Tapi untuk sesuatu yang kita inginkan tuh minimalis, tapi untuk sedekah, untuk berzakat maksimalis. Nah, ini saya penasaran juga nih, gimana? Apakah orang Islam boleh bercita-cita jadi konglomerat? Nah, ini kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap di Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.